Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan renungan malam seiman tanggal 23 Agustus 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Gereja sebagai Bait Suci. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita dan damai yang Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kesempatan ini Engkau telah perkenankan kembali kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami ya Bapa, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Gambaran metafora yang lain ialah bangunan Allah atau bait suci Tuhan, tempat berdiamnya Roh Kudus ialah tubuh kita. Yesus Kristus adalah fondasinya dan menjadi batu penjuru sebagaimana di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 sampai ke 16. Begitu juga di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-20. Bait suci ini bukanlah sebuah struktur bangunan yang mati, melainkan menunjukkan suatu pertumbuhan yang dinamis. Karena Kristus adalah batu yang hidup seperti yang dikatakan oleh Petrus, maka demikian pula dengan orang-orang percaya itu menjadi batu yang hidup yang membangun satu rumah rohani sebagaimana dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-4 sampai ke-6. Penyelesaian bangunan itu belumlah lengkap. Batu-batu baru yang hidup ditambahkan selalu ke bangunan bait suci itu sehingga dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 22 menyatakan. Dan di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15, Paulus mendorong orang-orang percaya supaya menggunakan bahan bangunan yang paling baik dalam bait suci ini, supaya dapat tahan uji dari api pada hari penghukuman. Metafora bait suci menekankan kekudusan jemaat lokal maupun gereja secara luas. Bait suci Tuhan itu kudus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayatnya ke-17 bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa persekutuan yang erat dengan orang-orang yang tidak beriman adalah bertentangan dengan tabiat yang kudus itu. Oleh sebab itu, persekutuan demikian haruslah dihindarkan. 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Nasihat Paulus ini ada hubungannya dengan masalah bisnis maupun masalah perkawinan. Gereja akan ditinggikan dengan penuh rasa hormat yang agung karena inilah sasaran limpahan rasa hormat Allah yang tertinggi. Kami bersyukur oleh sebab Tuhan telah memanggil kita untuk bersama-sama membangun akan bait Allah. Mungkin kita hanya sebuah batu yang sederhana, namun masing-masing kita memiliki peran yang penting dalam membangun bait kudus ini. Dengan Yesus sebagai batu penjuru, maka masing-masing kita dapat menyesuaikan diri sesuai dengan batu penjuru tersebut. Selama kita memandang kepada Yesus sebagai batu penjuru bait suci, maka kebenarannya akan menjadi kebenaran kita dan kesuciannya akan menjadi kesucian kita. Kiranya dengan senantiasa memandang kepada Yesus, kita akan selalu bertumbuh dalam pembangunan bait suci untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita dan berkat pada kesempatan ini. Kiranya apa yang telah kami dengar bisa menambah iman kerohanian kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.